how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Baiklah, sekarang kita tiba pada 3 nabi kecil, nabi-nabi terakhir yang berbicara untuk Tuhan kepada Israel, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Setelah itu, Tuhan tidak mengatakan apapun selama lebih dari 400 tahun. Dan selama 4 abad, mereka harus mengatakan ke anak-anak mereka, suatu hari Tuhan akan berbicara kepada kita lagi. Tetapi dia diam selama 400 tahun, itu waktu yang lama, untuk tidak mendengar dari orang yang Anda cintai. Namun itulah yang terjadi. Kita tiba pada bagian terakhir, Perjanjian Lama khususnya saat kita mempelajari Hagai dan Zakaria. Hanya ada satu lagi setelah itu, kemudian Tuhan berhenti. Bicara kepada Israel, sampai Yohanes Pembaptis datang 400 tahun kemudian. Tak heran, semua orang pergi untuk mendengarkan Yohanes saat Anda menunggu 400 tahun untuk mendengar satu nubuat. Dan akhirnya Anda mendengar bahwa Tuhan berbicara lagi. Tidak heran seluruh negeri datang untuk mendengarkan. Tetapi, secara khusus mereka mendapatkan beberapa kata terakhir dari Hagai. Ini adalah kitab yang sangat singkat karena nabi-nabi ini berbicara dalam jangka waktu sangat singkat. Dan Hagai hanya bicara 3 bulan. Kemudian dia selesai. Zakaria berbicara sedikit lebih lama, 2 tahun. Ada saat mereka berbicara di masa yang sama, Zakaria memulai sebelum Hagai selesai. Mereka hanya berbicara sedikit, tetapi sangat penting. Jika Yesaya dan Yeremia berbicara selama 40-50 tahun, maka sekarang mereka berbicara hanya beberapa bulan. Merekalah yang kita sebut nabi-nabi setelah pembuangan. Mereka muncul setelah pembuangan. Mereka bagian orang-orang yang kembali dan itu latar belakang Hagai dan Zakaria. Sebelum pembuangan, nabi-nabi banyak mengucapkan peringatan dan bencana yang akan terjadi. Tetapi setelahnya cukup berbeda. Mereka banyak mengucapkan dorongan, semangat, dan penghiburan. Mereka berusaha membangun semuanya lagi. Jadi pesannya cukup berbeda. Hagai dan Zakaria termasuk orang-orang yang terakhir pulang, tapi mereka kembali bersama-sama dan ada banyak kesamaan di antara mereka. Pertama, mereka berbicara di masa yang sama. Keduanya dengan teliti memberikan tanggal untuk nubuatan mereka. Hal yang tidak banyak dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi mereka memberikan tanggal, bulan, dan tahun saat mengucapkan sesuatu. Jadi, setiap nubuatan Hagai, dia mengucapkan 5 nubuatan mempunyai tanggal yang pasti. Sehingga kita dapat melihat berapa hari atau pekan selisih masing-masing nubuat. Begitu juga dengan Zakaria. Ada waktu 1 bulan mereka bernubuat di waktu yang sama tahunnya 520 sebelum Masehi. Mereka sudah kembali ke tanah perjanjian. Tetapi situasinya cukup menyedihkan. Keduanya berbicara di tempat yang sama. Di kota Yerusalem di Yehuda yang dibangun kembali dengan lambat. Keduanya berbicara untuk situasi yang sama. Saya harus beritahu Anda sedikit sejarah untuk membantu Anda melihat apa yang terjadi. Kores, Raja Persia, menaklukkan Babel pada tahun 538 sebelum Masehi. Karena dia diktator yang lebih baik, seorang diktator yang lebih murah hati dan manusiawi, dia mengatakan bahwa semua orang yang diambil dari negeri mereka dapat kembali, asal mereka membangun rumah ibadah untuk mendoakan dirinya kepada Allah mereka. Jadi dia tidak sepenuhnya dirugikan, tetapi hal itu membuat orang-orang Yahudi salah satunya dapat kembali ke rumah mereka. Tapi hanya 50.000 orang yang melakukannya. Yang lain, sebagian besar, lahir di pembuangan, telah menetap. Mereka bukan budak di Babel, mereka diperbolehkan berdagang. Dan Babel terletak tepat di tepi sungai utama, yang merupakan jalur perdagangan. Dan orang-orang Yahudi hebat dalam berdagang. Mereka menghasilkan uang dan menjadi cukup kaya. Mereka punya usaha yang bergantung kepada jalur perdagangan yang melintasi Babel. Tidak ada jalur perdagangan di Yerusalem. Jadi banyak di antara mereka yang tinggal di Babel. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi tinggal di Jerman dan Polandia. Sampai Perang Dunia II, inilah yang membuat mereka tinggal di Amerika, keadaan mereka lebih baik. Banyak orang Yahudi yang baru-baru ini keluar dari Rusia, tidak pergi ke Israel. Itulah sebabnya mereka keluar. Mereka langsung pergi ke New York. Karena mereka lebih baik di sana. Ada orang-orang Yahudi yang meninggalkan Israel hari ini dan tinggal di Amerika.
Anda bertanya berapa lama mereka tinggal di sana tanpa terjadi masalah sebelum Tuhan mengatakan kalian harus kembali. Jadi hanya ada 50.000 orang yang kembali. Sementara mereka menetap di sana jadi koloni Yahudi yang sangat besar di Babel. Seperti yang saya katakan ke Anda, dari koloni itulah orang-orang Majus melihat bintang yang telah diramalkan oleh Nabi Bileam. Lalu mereka datang ke Bethlehem untuk melihat Sang Mesias. Nah, mereka yang kembali dipimpin oleh 2 orang. Yang satu adalah Pangeran Zerubabel, dan nama itu artinya benih Babel. Babel, Babilon, kata yang sama. Dan Zeru artinya benih. Jadi jelas bahwa dia lahir dalam pembuangan. Dia tidak pernah melihat tanah perjanjian. Tetapi dia adalah satu-satunya keturunan Raja Daud yang masih hidup. Jadi dia harus pulang. Dan orang yang menemaninya adalah seorang imam bernama Yosua, anak dari Ido. Dan Yosua membangun kembali posisi keimaman. Yosua punya arti nama yang sama dengan Yesus. Yosua, nama yang sama. Artinya Tuhan menyelamatkan. Tuhan penyelamat kami. Jadi Yosua kembali untuk membangun kembali kedudukan imam di Bait Suci. Orang-orang yang kembali kebanyakan termotivasi oleh kepentingan-kepentingan rohani. Mereka jelas tidak termotivasi oleh daya tarik komersil. Mereka tidak bertujuan menjadi kaya. Itu akan jadi perjuangan yang berat. Mereka kembali ke tanah yang belum dibajak selama 70 tahun. Mereka akan kembali ke kota yang tidak bertembok. Dan mereka akan kembali ke tempat orang-orang yang dulu bertahan di sana yang tidak menginginkan mereka. Orang-orang itu disebut orang Samaria. Mereka separuh Yahudi. Tetapi beberapa orang Yahudi yang berhasil bertahan di tanah perjanjian menikahi orang-orang bukan Yahudi. Mereka menjadi semacam ras setengah kasta. Oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang setempat, mereka diperlakukan seperti orang-orang kulit berwarna di Afrika Selatan. Orang-orang campuran, tidak diterima di kedua tempat. Dan itulah asal mula orang-orang Samaria dan Yahudi saling membenci. Itu sebabnya mereka sangat tersinggung dengan cerita Yesus tentang orang Samaria yang baik hati yang menolong seorang Yahudi. Jadi, orang-orang Samaria tinggal di sana dan mereka tidak ingin orang-orang Yahudi kembali. Dan itu bukanlah masa depan yang menjanjikan. Tetapi keinginan pertama mereka untuk kembali adalah untuk membangun mezbah. Keinginan kedua mereka adalah membangun bait suci di sana. Untuk membangun bangsa mereka lagi sebagai umat Allah. Itulah sebabnya begitu banyak imam. Perbandingan imam yang kembali, 2 dari 15 orang. Sekarang, apakah Anda menyadari bahwa mereka menelusuri jalur yang sama persis dengan yang Abraham lalui? Karena Ur Kasdim, tempat Abraham tinggal, terletak di tepi sungai yang ada di Babel. Dan mereka akan mengulangi seluruh kisah Abraham lagi, meninggalkan rumah mereka, saudara mereka, usaha mereka, dan pergi ke sebuah negeri yang tidak pernah mereka lihat, dan mereka mengambil jalur yang sama persis dengan yang diambil Abraham. Dan hal pertama yang dilakukan Abraham saat tiba di tanah perjanjian, mendirikan kemahnya, dan membangun mezbah. Kemanapun orang itu pergi, dia mendirikan kemahnya, lalu menyusun beberapa buah batu membuat mezbah, dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan karena dia telah sampai dengan selamat. Itulah hal pertama yang mereka lakukan saat kembali. Langkah pertama mereka di Yerusalem adalah mengumpulkan batu dan membuat mezbah, dan bersyukur kepada Tuhan karena memulangkan mereka. Hal berikutnya adalah membangun sebuah bait suci. Karena mereka hanya sedikit dan mereka tidak mempunyai sumber daya, maka mereka putuskan membangun bait yang jauh lebih kecil. Hanya sebuah bait kecil, tetapi setidaknya itu sebuah bait, dan mereka meletakkan bangunan kota kecil ini di sekitar mezbah. Nah, semua ini membutuhkan pengorbanan yang besar. Mereka meninggalkan teman-teman, saudara, mereka meninggalkan rumah-rumah berdinding bata untuk kediaman sementara dan kemah-kemah. Mereka meninggalkan kesejahteraan untuk kemiskinan. Mereka meninggalkan perdagangan untuk pertanian, sekarang mereka harus belajar menggali lagi. Itu bisnis yang sangat mahal. Tetapi mereka mempunyai impian, dan impian mereka dari kitab Tawarik adalah untuk mendirikan kembali sebuah kerajaan dengan raja mereka sendiri, dan untuk sekali lagi menjadi umat Tuhan di negeri yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Tetapi masa-masa yang baik tidak kembali lagi. Impian itu memudar. Hayalan akhirnya berubah menjadi kenyataan. Besarnya pekerjaan yang harus mereka lakukan mematahkan semangat, mengecilkan hati mereka. Perlawanan dari penduduk setempat, orang Samaria terhadap kepulangan mereka sangatlah kuat. Dan subsidi yang diberikan, Kores memberi mereka bantuan finansial untuk pulang dan membangun kembali.
Dan bantuan itu berhenti saat Darius menggantikan Kores dan terlibat dalam peperangan mahal. Kebijakan ekonomi pertama yang dia ambil adalah menghentikan subsidi yang diberikan ke orang-orang yang kembali untuk membangun rumah ibadah. Jadi sekarang mereka tidak punya uang sehingga menghentikan pembangunan. Setelah 2 tahun, selama 14 tahun, mereka tidak satu pun meletakkan batu di bait suci itu. Hanya ada fondasinya dan tembok yang rendah, hanya itu. Setelah 2 tahun mereka menyerah. Mereka tidak punya uang. Mereka berjuang untuk tetap hidup, mengais kehidupan dari tanah yang buruk. Dan beban itu berat bagi mereka. Saat mereka sedang mengais untuk hidup, membangun bait suci seperti kemewahan yang tidak mampu mereka lakukan. Dan sekarang perhatian mereka hanya untuk bertahan hidup. Kemudian kondisi ekonomi mereka memasuki masa kekurangan makanan yang hebat, inflasi melonjak, dan panen yang buruk mengurangi persediaan makanan, kekeringan, dan penyakit menimpa tanaman jagung mereka. Mereka tidak mempunyai tabungan, semua uang yang mereka simpan di Babel habis untuk makanan dan pakaian. Dan itu anti klimaks yang dahsyat, semuanya telah berjalan buruk. Mereka pulang dengan harapan untuk membangun kembali sebuah bangsa, dan sekarang mereka nyaris tidak bisa bertahan hidup. Tentu saja mereka bertanya-tanya, mengapa menjadi seperti ini? Mereka muncul dengan jawaban mereka sendiri. Mereka tidak salah telah kembali, tetapi mereka memilih waktu yang salah. Mereka pun mulai berkata, seharusnya kita tinggal lebih lama di Babel, mengumpulkan uang, dan menunggu sampai kita cukup mapan untuk kembali, maka kita dapat kembali lagi dengan kekuatan, dengan kekayaan, dan kita pasti akan berhasil. Tetapi kita memilih waktu yang salah, kita tidak di tempat yang salah, tetapi kita memilih waktu yang salah untuk pulang. Kita harus memaksakan diri kita harus menjadi sebuah bangsa terlebih dahulu, baru kemudian kita beranak pinak dan diberkati. Meskipun Abraham cukup puas dengan kemah dan mezbah, tetapi kami tidak. Kami ingin membangun kembali. Mereka telah kembali selama 18 tahun dan baru menghasilkan sangat sedikit. Saya coba membuat Anda murung. Saya ingin Anda rasakan kesedihan mereka. Dan saat itulah Hagai berbicara ke mereka. Dia kembali bersama mereka dari pembuangan. Saya pikir dia mungkin seorang iman, tetapi kita tidak tahu siapa ayahnya, jadi dia bukan orang yang cukup penting. Orang penting mengetahui siapa ayah mereka. Bentuk kitab ini bukan syair, semuanya prosa, itu sangat penting. Karena sama sekali tidak ada perasaan Tuhan yang muncul. Seakan-akan Tuhan sudah muak. Seakan-akan dia tidak merasakan apa-apa lagi. Hal ini sangat penting. Tetapi firman Tuhan datang bukan kepada Hagai, tidak seperti kepada nabi-nabi lain, tetapi oleh Hagai. Yang artinya firman itu lebih seperti pandangan, bukan wahyu, bahwa dia melihat apa yang salah. Dan mengapa impian itu hancur, mengapa semua itu sangat menyedihkan, dia dapat melihatnya. Tapi dia membawa firman Tuhan kata demi kata, ada 26 kali dalam 38 ayat Tuhan berfirman. Dia pun membawakan firman Tuhan ke mereka dalam kitab tersingkat kedua di perjanjian lama ini. Dan inilah sebenarnya pesan-pesan yang telah dia bawa. Saya bahkan memberinya tanggal, dimulai di hari pertama di bulan ke-6 pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, yaitu tanggal 24 bulan yang sama, kemudian tanggal 21 di bulan ke-7, kemudian tanggal 24 di bulan ke-9, dan akhirnya sekali lagi di tanggal 24 di bulan ke-9, hanya 5 hari itu saja. Tapi dia membawa 26 kata dari Tuhan dalam 5 hari. Dan kata-kata itu dikelompokkan menurut hal-hal tertentu. Dan dia datang dengan pertanyaan. Pasal 1-3 semuanya tentang pertanyaan dari Tuhan. Tuhan memberikan pertanyaan kepada mereka yang membuat mereka berpikir. Karena masalah sesungguhnya adalah cara berpikir mereka salah. Dan saat Anda merasa tertekan, biasanya itu karena pemikiran Anda salah. Anda berpikir dengan cara yang salah. Anda perlu memperbaiki pikiran-pikiran Anda. Dan perasaan Anda pun akan mengikuti. Anda harus berpikir lagi. Tetapi luar biasa, umat Tuhan tidak suka berpikir. Maaf, tetapi kebanyakan komentar yang saya dapatkan setelah berkhotbah adalah Anda membuat kami berpikir. Selalu dikatakan dengan nada teguran halus seakan-akan berkata, saya tidak ke gereja untuk berpikir. Anda paham? Tetapi terkadang pengkhotbah dan nabi-nabi harus membuat orang-orang berpikir dan mendorong mereka untuk berpikir lagi dan untuk bertanya. Seperti itulah Hagai menghadapi situasi tersebut dan pada dasarnya
Dia berkata, cara berpikirmu salah. Saya akan beri Anda garis besar sederhana tentang khotbah 5 harinya. Saya akan mulai membahasnya sekarang dan memilih beberapa pertanyaan yang dia ajukan atas nama Tuhan. Dia berusaha membuat mereka berpikir ulang. Mereka muncul dengan jawaban-jawaban ini, bahwa Tuhanlah yang telah menyebabkan bencana ini, kekecewaan ini. Dan mereka menderita karenanya, tetapi sesungguhnya terbalik. Merekalah penyebabnya. Tuhan hanya merespon mereka. Sebenarnya, merekalah yang telah mengambil langkah pertama ke dalam keadaan yang sulit ini. Ke dalam masa resesi yang membawa ke masa inflasi, dia berkata, sekarang kamu kekurangan makanan dan kekurangan uang. Kau memasukkan uangmu ke dalam pundi yang berlubang, maka uang itu lenyap. Itu ungkapan yang sangat nyata di masa inflasi. Itulah yang dirasakan orang-orang. Anda memasukkan uang ke kantong berlubang dan uang itu lenyap. Lalu kamu kekurangan makanan karena panenmu gagal. Kemudian kamu menyimpulkan bahwa ini saat yang salah untuk membangun bait suci, bahwa kamu tidak mempunyai energi atau uang. Dia berkata, sebenarnya semua ini terjadi karena kamu berhenti membangun bait suci. Kenyataannya terbalik. Kamu seharusnya tidak berkata, kita tidak mampu membangun bait suci di masa inflasi ini. Yang menyebabkan inflasi adalah kamu yang berhenti membangun bait suci. Begitu Anda berhenti memprioritaskan Tuhan dan rumahnya, itulah saat segalanya berjalan buruk, tapi Anda tidak menyadarinya. Jadi, sekarang menurut Anda, mana yang lebih dulu? Apakah ayam atau telur? Yang mana penyebabnya, yang mana akibatnya? Mereka berpikir sebaliknya. Jadi dia berkata, perhatikanlah baik-baik jalan-jalanmu. Pikirkanlah apa yang telah kamu lakukan. Dan kamulah yang lebih dahulu berhenti membangun bait suci. Kemudian dia mulai sungguh-sungguh menyerang mereka karena dia berkata, lihatlah rumahmu. Dipapani dengan baik. Anda harus ingat bahwa saat mereka kembali, kayu masih sangat langka. Seluruh pepohonan telah ditebangi orang-orang Babel, dan mereka harus mengimpor kayu dari tempat-tempat seperti Lebanon, tempat pohon-pohon kedar. Jadi seseorang dengan rumah tertutup itu istimewa. Seseorang dengan ruang makan berdinding kayu. Mereka menghabiskan banyak uang untuk rumah sendiri. Dan Hagai berkata, kamu semua hidup di rumah yang ideal. Katanya, lihatlah rumah-rumahmu, berapa banyak yang kamu habiskan. Lihatlah rumah Tuhan, temboknya hanya setinggi ini. Kamu lebih peduli dengan rumahmu sendiri daripada rumahnya. Dan itulah yang menyebabkan resesi. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberkati rumahmu. Itulah sebabnya inflasi menghabiskan uangmu. Kamu tidak memprioritaskan Tuhan. Pesannya sangat sederhana. Dia berkata, bandingkan saja rumahmu sendiri dengan rumah Tuhan. Hal itu akan menyatakan di mana prioritasmu berada. Baik. Pesan itu menghasilkan efek yang nyata. Mereka meresponnya dengan sangat positif. Mereka berkata, marilah kita membangun bait suci. Dan dia adalah nabi yang sangat berhasil, sementara nabi-nabi sebelum pembuangan kebanyakan gagal. Nabi-nabi setelah pembuangan tampaknya didengarkan. Mereka telah belajar di pembuangan, dan mereka pun melanjutkan pembangunan. Begitu mereka melakukannya, kata-kata terakhir Hagai untuk mereka di hari pertama itu adalah, aku menyertai kamu lagi. Seperti itulah. Dan mereka pun bergerak. Mereka mengambil sedikit waktu, 3,5 pekan untuk mengorganisir para pembangun dan mendapatkan bahan-bahan untuk bait suci, dan 3,5 pekan kemudian mereka mulai membangun. Pesan kedua datang pada tanggal 21 bulan ke-7, 27 hari setelah mereka mulai membangun. Kurang dari 1 bulan kemudian. Dan saat itu semangat kerja mulai menurun karena pembicaraan di antara orang-orang tua. Ini sangat manusiawi. Orang-orang tua berkata, ini tidak seperti bait suci di zamanku. Anda paham? Ada orang-orang tua yang pulang yang masih mengingat bait suci sebelumnya. Kata mereka, bait suci ini kecil dan menyedihkan. Kalian sebut ini bait suci, lihatlah bait suci yang kami punya dulu. Nah, perkataan seperti ini menghancurkan. Tidak seperti di zaman saya. Anda melihat ke masa lalu dengan kacamata yang berwarna, dan kadang-kadang Anda tidak dapat mempercayai bahwa orang-orang tua yang berbicara seperti itu mengingat dengan benar. Tetapi itulah yang mereka lakukan, dan hal itu sangat mematahkan semangat. Kata-kata itu meremehkan pekerjaan mereka. Dan Hagai harus mengucapkan firman Tuhan lagi untuk membuat mereka terus membangun. Dan katanya, jangan meremehkan hal-hal kecil. Lebih baik memulai dari yang kecil daripada tidak sama sekali. Demikian juga dengan bait suci. Tuhan tidak mengkhawatirkan ukuran rumahnya. Dia hanya ingin rumah untuk tinggal, tempat dia dapat berdiam di antara umatnya. Jadi jangan menganggap remeh
Hal-hal yang kecil, pesan yang indah, bukan? Dia pun membuat mereka melanjutkan lagi. Dan dia membuat janji-janji. Sekali lagi dia berkata, dalam nama Tuhan, aku menyertai kamu. Rohku tetap bersama kamu. Dan dia juga memberikan suatu pesan 3 kali. Dia berkata, kuatkanlah hatimu. Lalu sekali lagi dia berkata, jangan takut. Dan kita membuat lagu dari ayat itu kan, kuatkanlah hatimu, beranikanlah karena aku Allahmu menyertaimu. Kalimat itu berasal dari pesan kedua Hagai. Beberapa lagu ini benar-benar mengambil pesan tersebut, tapi sayangnya kita menyanyikannya dan tidak ingat kapan firman itu diberikan. Dan kita butuh konteksnya untuk memahami makna lagu-lagu ini sesungguhnya. Lalu di pasal kedua dia berbicara tentang masa depan ke mereka, dia bicara tentang masa depan bahwa Tuhan akan menguncangkan langit dan bumi, serta bangsa-bangsa, bahwa dialah yang berkuasa atas alam semesta dan sejarah. Kemudian sangat aneh dan sulit berdasarkan terjemahan, dan keinginan seluruh bangsa akan datang. Lalu muncullah satu firman yang berkata sehingga barang yang diinginkan segala bangsa akan datang mengalir. Kata-kata yang diinginkan di perjanjian lama. Saya ingin memberitahu Anda, menurut saya biasanya diterjemahkan sebagai barang-barang berharga. Sebagai hari yang Anda inginkan. Dan saya rasa itu adalah janji bahwa perak dan emas akan datang lagi dan membantu mengembalikan bait suci kepada keadaan semula. Ayat itu mengatakan harta benda bangsa-bangsa akan datang. Akan kuguncangkan bangsa-bangsa dan mereka mengirimkan harta kemari. Hal itu sungguh terjadi karena tidak lama setelah nubuat itu diucapkan, satu gelombang emas dan perak datang dari Babel atau dari Persia untuk membantu pembangunan tersebut. Menurut saya itulah artinya kita terlalu banyak membaca sehingga berpikir Mesias akan datang. Lalu Tuhan berkata, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaanku. Dan kemuliaan rumah ini akan lebih hebat daripada kemuliaan rumah sebelumnya. Pada akhirnya memang itu yang terjadi karena di zaman Yesus, bait suci kedua tersebut dibangun ulang oleh Herodes dan menjadi rumah ibadah paling menakjubkan yang pernah dilihat dunia. Meskipun tempat itu tidak pernah benar-benar selesai bahkan di zaman Yesus. Tetapi Tuhan berkata, kemuliaankulah yang akan membuat rumah ini indah. Indah. Dan kemuliaan rumah yang baru ini, bait suci kedua, akan lebih besar daripada bait suci pertama. Jadi di awalnya, firman Tuhan melalui Hagai membuat mereka terus membangun. Hingga krisis berikutnya datang 2 bulan kemudian, di mana ada satu masalah yang muncul. 2 bulan kemudian, pada bulan Desember, saat tidak ada hujan. Anda lihat, Hagai mengatakan, kalian yang menyebabkan kekeringan, kelaparan, dan kekurangan makanan ini karena telah berhenti membangun bait suci. Sekarang mereka kembali kepadanya dan berkata, kami telah membangun bait suci lagi, kami telah membangunnya 2 bulan, 3 bulan. Dan tetap tidak turun hujan. Hujan biasanya turun di bulan Oktober. Itu awal musim hujan, tapi sampai Desember tidak turun. Kata mereka, hei tunggu dulu, kau bilang semuanya akan membaik saat kami mulai membangun. Dan kami sudah membangun sangat banyak, lihat atapnya sudah terpasang. Dan Tuhan belum mengirimkan hujan. Hal ini akan membuat panen yang buruk lagi. Ini adalah sedikit masalah bagi Hagai. Dapat Anda bayangkan ada masalah teologi di sini. Dia berkata ini harus dipikirkan baik-baik. Dia mengatakannya 3 kali. Kemudian dia berkata, pasti ada alasan Tuhan tidak segera merespon pembangunan kalian. Pasti ada alasannya. Katanya, Tuhan, apa masalahnya? Tuhan pun memberitahu dia. Hagai pun datang dengan pertanyaan baru untuk orang-orang Israel. Dia berkata, jika kamu menumpukan piring-piring kotor di atas tumpuk piring bersih, apakah piring bersih itu membuat piring kotor itu jadi bersih? Ataukah piring kotor itu membuat piring bersih itu jadi kotor? Pertanyaan yang bagus. Nah, apa jawabannya? Jika Anda menyatukan sesuatu yang kotor dan bersih, apa benda yang kotor itu membuat benda yang bersih menjadi kotor, ataukah jadi sebaliknya? Anda tahu jawabannya? Benar. Lalu dia berkata, ada satu pertanyaan lagi. Jika sesuatu kudus bagi Allah dan kamu menyatukannya dengan sesuatu yang tidak kudus, apakah kekudusan dari yang kudus itu akan menjadikan yang lain kudus? Jawabannya tidak. Dia berkata, jika kamu pikirkan hal itu, kamu akan dapatkan jawaban mengapa Tuhan belum memperbaiki panen itu.
Dia berkata, "Kamu membangun bait suci yang kudus, tetapi orang-orang najis yang telah membangunnya. Orang-orang najis membangun bait suci yang bersih. Itu membuat bait suci yang baru ini najis di mata Tuhan." Dia berkata, "Masalah sebenarnya adalah kamu berpikir bahwa kamu benar karena membangun bait suci. Tapi sebenarnya kamu bukan umat Tuhan. Dan kamu mencemari bait suci itu di mata Tuhan, karena kamu tidak bersikap benar." Dan mereka pun mulai memahami pesan itu, dan mulai membersihkan diri mereka. Kita tidak tahu dosa apa yang Hagai tidak katakan, tetapi mereka tahu. Mereka tahu apa yang dia bicarakan dan tahu apa yang mereka lakukan dengan diam-diam. Dan Tuhan berkata, "Aku tidak ingin orang-orang najis membangun baitku yang bersih." Itulah yang salah. Mereka memperbaikinya, dan hujan pun turun keesokan harinya. Hagai adalah nabi yang baik. Dia benar-benar berhasil melalui khotbahnya atau pertanyaan-pertanyaannya. Dan dia berhasil membuat mereka kembali bekerja hingga hujan mulai turun meskipun saat itu bulan Desember. Dan firman Tuhan berkata, "Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat." Karena mereka mengerti pesannya. Yang keempat adalah tanggal 24 bulan ke-9. Dan kali ini pesannya hanya untuk Zerubabel. Hanya untuk dia. Dan pesannya adalah, engkau adalah cincin materai Allah. Cincin materai selalu dipakai oleh anggota kerajaan. Dan maksud Tuhan adalah Zerubabel, darimu garis keturunan raja akan dimulai kembali. Dia adalah pangeran dari garis keturunan Daud. Tapi tentu saja dia tidak dapat menjadi raja karena di bawah pemerintahan Persia tidak ada yang boleh menjadi raja, mereka dapat menjadi gubernur. Jadi, Zerubabel diangkat menjadi gubernur Yehuda di bawah pemerintahan Raja Persia, yaitu Darius. Tetapi dia tidak dapat menjadi raja. Namun Tuhan telah berjanji, yaitu di pesan kelima, ada di sini, pada tanggal 24 bulan 9, dia berjanji kepada Zerubabel, "Akan ada masanya aku menggoncangkan langit dan bumi, dan saat aku menggoncangkan tahta raja-raja, aku akan gulingkan tahta mereka dan menegakkan tahta Israel. Dan keturunanmu akan duduk di sana." Maksud saya adalah pasal 5, maaf. Ya, sungguh, saya minta maaf. Jadi, dia berjanji ke Zerubabel bahwa dia akan mengguncangkan bangsa-bangsa asing, dia guncangkan Persia, Mesir, Aram, Yunani, bahkan Roma. Dan dia akan menegakkan kembali kerajaan Israel dari keturunan Zerubabel. Dan pada hari itu katanya, "Aku akan ambil engkau dan menjadikan engkau seperti cincin meterai yang selalu dipakai raja untuk menyegel dokumen. Karena aku telah memilihmu." Sebenarnya hal ini tidak pernah digenapi untuk Zerubabel sendiri, tetapi ada hal luar biasa yang terjadi ketika Anda mempelajari silsilah keluarga Yesus. Ada dua silsilah Yesus, dan bagi beberapa orang tampaknya ini jadi masalah karena keduanya tampak saling bertentangan. Yang satu silsilah Yusuf di kitab Matius, dan yang satu lagi silsilah Maria di kitab Lukas. Tapi kedua silsilah ini kembali sampai kepada Daud, terpisah setelah Daud, dan bersatu lagi pada satu orang, yaitu Zerubabel. Kemudian terpisah lagi. Menarik sekali, bukan? Jadi ternyata nama yang muncul di dalam silsilah Yusuf di Matius 1 maupun silsilah Maria di Lukas 3 terdapat nama yang istimewa ini. Dan nenek moyang Yesus dari sisi ayah maupun ibunya, seperti Daud juga merupakan nenek moyang dari sisi ayah dan ibunya. Jadi Zerubabel mempunyai tempat yang sangat penting dalam sejarah keselamatan kita. Dan Tuhan menggenapi janjinya kepada orang itu dengan menempatkan dia di kedua silsilah putranya. Saya sudah memberitahu Anda bahwa Yesus adalah keturunan sah Daud melalui ayahnya. Ayah tirinya yaitu Yusuf dan merupakan keturunan fisik Daud melalui Maria. Jadi di sini ada dua klaim. Tetapi kedua klaim tersebut juga melewati orang ini. Anda pernah menyadarinya? Bacalah kedua silsilah tersebut. Menurut saya itu pemikiran yang indah. Pesan Hagai dapat disimpulkan dengan sangat cepat. Hal yang terutama dan khususnya memprioritaskan Tuhan. Tema itu diajarkan terus-menerus oleh Yesus pada khotbah di bukit. Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya."
Hal-hal seperti makanan dan pakaian tidak perlu kamu khawatirkan lagi. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi seringkali kita berkata terlalu sulit untuk memelihara tubuh dan jiwa di dalam hidup. Saya tidak punya waktu untuk agama. Saya harus bekerja sangat keras untuk bertahan hidup. Tapi Anda tahu, kesejahteraan terbaik adalah kerajaan surga. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, prioritaskanlah Tuhan. Yang lainnya akan beres dengan sendirinya. Dia tidak menjanjikan kemewahan kepada kita, dia menjanjikan bahwa segala yang kita perlukan akan disediakan. Seperti seorang anak kecil yang membacakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, hanya itulah yang kuinginkan. Kata-kata itu benar. Ketika dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, artinya adalah saya tak akan kekurangan apa yang saya butuhkan. Bukan saya mendapatkan apapun yang saya inginkan, kita tidak dijanjikan hal itu, tetapi kita dijanjikan, jika kita mengutamakan Tuhan, maka Dia akan mencukupkan kebutuhan hidup. Itu adalah sebuah janji. Seringkali kita cenderung memprioritaskan mencari nafkah atau bertahan hidup lebih dulu. Dan Tuhan hanya mendapatkan apa yang tersisa. Tetapi bukan seperti itu cara kerjanya. Dan pesan Hagai berbicara kepada kita dengan sangat jelas. Jika engkau mendahulukan rumahmu daripada rumah Tuhan, cara itu tidak akan berhasil. Tuhan harus diprioritaskan dulu. Baru hal-hal lainnya akan disediakan. Ada aspek yang lebih penting juga. Tuhan tidak khawatir tentang apa yang kita lakukan untuk Dia, tetapi apa kita dalam keadaan kudus untuk melakukannya. Atau apakah kita mencemari hal-hal yang baik yang kita lakukan untuknya. Karena kita sendiri tidak menjaga diri kita tetap kudus. Itu sebabnya Yesus berkata pada khotbah di bukit, jika engkau membawa persembahanmu kepada Tuhan, dan engkau perlu berdamai dengan seorang saudara, lebih baik bereskan dulu hal itu sebelum engkau mempersembahkan persembahanmu itu. Sekali lagi, pesan Hagai ada di sana. Orang-orang yang najis dapat membuat sesuatu yang kudus menjadi najis. Bereskan hal itu, prioritaskan Tuhan, bereskan itu. Lalu Tuhan dapat menerima apa yang Anda lakukan untuknya dan memberkati Anda, memelihara Anda. Itu merupakan pesan yang cukup sederhana. Tetapi pesan ini masih perlu dilakukan. Bukan soal bertahan hidup atau mencari nafkah, tetapi tentang hidup benar dan hidup untuk Tuhan. Terima kasih Hagai telah mengingatkan kita tentang itu. Dan syukurlah orang-orang mendengarkannya. Mereka membereskannya dan kemudian meneruskan pembangunan bait suci. Tetapi 1 bulan sebelum Hagai selesai, ada pesan lain yang diperlukan. Dan kali ini datanglah orang lain bernama Zakaria. Kita akan mempelajarinya lain kali.